Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawala. Hai fam semuanya, dimanapun kalian berada, mudah-mudahan selalu sehat dan mudah-mudahan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kali ini kita sangat bergembira sekali, sangat senang sekali, excited banget ya kalau bahasa kalian, karena bintang tamu kita yang kali ini, beliau ini sangat luar biasa. Bukan hanya luar biasa orangnya, tapi juga luar biasa jadwalnya, padat, bukan padat merayap, sangat-sangat padat sekali. Dan alhamdulillah kita mendapatkan keberuntungan dan juga mendapatkan berkah nih ya di Festo kita kali ini, karena kita memiliki beliau bersama dengan kita di kediaman beliau yang sangat-sangat indah sekali, sangat menenangkan sekali. Dan kali ini beliau berkenan untuk mengizinkan kita untuk datang di kediaman beliau, yaitu Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Azaim Ibrahimi. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Ya halo marhaba. Gimana kabarnya? Masya Allah, alhamdulillah sehat walafiat. Tambah bercerah ini maksudnya. Saya mau bilang cerah itu sampai nggak bisa berkata-kata. Gus Fal Hasan ini memang sejak kenal pertama kali bahkan nyambung di Mekah, ya beginilah. Ya beginilah, wajahnya memang jelek gitu ya kan, awet jeleknya gitu maksudnya. Masya Allah. Dan antum ini Masya Allah sejak beberapa tahun terakhir ini sangat sibuk sekali, karena sekarang setelah dipimpin oleh antum nih, dikhidmahkan kepada antum Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo ini sudah semakin go internasional. Ini ada kuncinya ndak Nira? Masya Allah, tabarakallah. Semua adalah keberkahan para almarhumin, masyayikh, muassis, pendiri. Sejak keberkahan itu ditaksis oleh Sayyidil Jad, beliau buyut ya, dari Kiai Samsul Arifin, ayahanda dari Kiai As'ad, yang kemudian diteruskan oleh Sayyidil Jad Kiai As'ad. Begitu juga di era kepemimpinan Kiai Fawaid, seluruhnya mengalirkan keberkahan. Jadi keutamaan dan keberkahan itu terdapat pada awalun as-sabiqun. Kita hanya mengalirkan aliran sungai keberkahan itu kepada tanah sawah ladang generasi masa depan. Ya itu. Dan makanya kan dipegang antum ini salurannya malah tambah lebar gitu. Kita hanya semakin bertani kan begitu. Melanjutkan ladang yang sudah subur sejak dahulu kan begitu. Ya pupuknya pupuk baru gitu. Dan beliau ini alhamdulillah sudah magister dan magister hukum ya. SSY awalnya sarjana syariah, kemudian MH magister hukum. Itu antum mendapatkan di sini di pesantren. Masya Allah, tabarakallah. Tapi walaupun didapatkan di sini, bukan didapatkan dengan nepotisme ya. Iyalah, tapi tidak dari satu kongko dengan kongko yang lain, tidak seperti mereka entah itu siapa ya mereka-merekanya gitu ya. Dan ini kalau biar lebih akrab nih, biar lebih dekat nih, bisa cerita ndak awal pendidikannya antum? Umur 15 tahun atau 20 tahun umur sekarang? Ini penghinaan atau bukan? Enggak, soalnya awet muda gitu loh ya. Kelihatan Allah, seperti masih umur 15 tahun dan masih sangat bugar sekali, segar, fresh gitu loh. Ya, semoga Allah menganugerahkan umur yang berkah untuk kita semua. Amin. Dan awet muda, itu yang saya harapkan. Yang terakhir itu. Ya. Iya. Jadi pendidikan semua sejak madrasah, kemudian sekolah umum. Jadi di pesantren ini kalau pagi hari kita dididik di madrasah, ba'da duhur kita dipersilahkan untuk memilih sekolah di sore hari sebagai sekolah alternatif anjuran saja. Nah, sampai kira-kira usia 14 tahun kami melanjutkan ke Nurul Jadid Paiton. Kemudian setelah dari Paiton sejak tahun 99 itu kita melanjutkan ke Singosari, Malang ya. Romo Bahasa Alwi setahun. Kemudian jadi ceritanya kita ini santri petualang lah begitu. Iya. Santri bolang ya berarti. Bolang.
Tapi kalau bahasa kasarnya kayaknya santri kata gitu. Oh, gitu. Dia loncat dari satu tempat ke tempat yang lain. Astagfirullah. Astagfirullahnya enggak enak banget ini. Nah, ini yang menjadi motivasi bagi Al-Fakir Allah bahwa dawuh dari almarhumah ibunda Umi dengan bahasa Madura kental, beliau adebuh dawuh kentare montuk dengi pontuke embana ben abana. Jadi kita dapat amanah itu untuk menapak tilasi betul. Pondok yang dulu merupakan pondok mukim mbah dan ayahanda, ya, Mbah As'ad dengan Abah Dhafir. Maka sejak itulah kemudian kita menapak tilas ke Siwalan Panji di Sidoarjo. Kemudian berapa tahun di Siwalan Panji? Beberapa bulan karena tabarukan. Ya. Nah. Kemudian Sidogiri ke Lasem. Pada akhirnya kita mempersiapkan beberapa hal yang mungkin perlu disiapkan karena ada harapan besar kita akan berada di bimbingan Mahaguru Abuya Sayyid Muhammad Al-Maliki. Maka kita berguru, mengaji, tabarruk ya kepada sosok yang cukup luar biasa, Abina Ihya Ulumuddin, selama 4 tahun di Pujon ya. 4 tahun di sana ya. Sempat ketemu antum juga ya di situ. Iya, sempat lirik-lirikan. Masya Allah, Masya Allah. Entah lirik curiga atau gimana. Penuh dengan kecurigaan. Masya Allah. Iya. Kalau selama di beberapa pesantren yang antum napak tilasi di situ ya, itu berapa bulan apa tidak ditentukan apa seperti? Enggak ditentukan. Enggak ya. Kadang ada isyarah, kadang kemudian dari Umi, Bunda mencukupkan, sudah cukup lanjutkan ke pesantren lain gitu. Jadi itu berapa mulai dari awal antum di Nurul Jadid terus kemudian berpindah untuk menapak tilas itu berapa pesantren yang antum sudah datangi dan kemudian bertabarruk di situ? Ya tadi itu yang kami sebutkan beberapa nama pesantren itu. Nah, ya. Lain dari itu kita juga tabarukan ke Said Hamid di Keraksan. Itu ketika masih Nurul berada Quran, di Nurul Quran masih ketika masih berada di Nurul Jadid. Sebagai program dari tahfidzul Quran yang ada di sana. Masya Allah. Berarti sudah hafal berapa juz? Kalau saya hafalnya juz apel, juz mangga. Yang enggak ada cuma juz yang kecut-kecut itu apa namanya? Enggak tahu sudah ya, pokoknya yang itu gitu loh. Jadi selama beberapa kali napak tilas ini beberapa isyarah yang sudah antum dapatkan itu sangat luar biasa sehingga menggiring antum sampai ke Sayyidil Walid ya, Abu Sayyid Muhammad Al-Maliki. Dan ketemu sosok yang istimewa. Oh, siapa itu? Kalau nggak salah namanya Gus Boy. Saya ingat waktu itu ya. Kalau kita mau berbagi pengalaman, ingat waktu itu kita pas waktu saya lagi selesai dars ya. Kita waktu selesai dars waktu itu dan ketika menuruni tangga mahal dars itu, kemudian ada yang panggil saya selama 1 tahun waktu itu masih awal masih 1 tahun berada di sana. Teman-teman panggil saya itu Fal semua. Kecuali satu orang itu ya. Iya, kecuali satu orang itu. Siapa ini saya gitu. Berarti kenal masa lalunya kan? Ya, gitu. Yang saya membuat sangat luar biasa itu memanggilnya itu di pojok dan di sebuah kegelapan yang sangat pekat sekali. Tapi saya perlu mempersiapkan diri untuk memanggil. Iya. Ternyata yang dipanggil itu tidak ingat sama. Iya. Oh, ya Allah. Astagfirullah. Tapi untungnya sudah disogok dengan nasi Bukhari. Betul. Sudah disogok dengan roti-roti ya. Allah, dikerayat. Iya, dikerayat. Masya Allah, dikerayat. Masya Allah, tabarakallah. Dan antum di sana berapa tahun di Mekah? 8 tahun. 8 tahun ya. 9 bulan. Masya Allah, tabarakallah. Dan beliau ini, fans, kalau kalian masih ada yang belum tahu nih, beliau Ra'azaim ini, kalau kita akrab panggil dengan Ra'azaim, beliau ini seorang sastrawan. Dan setiap apa yang beliau pilih, kata-katanya itu sangat-sangat hati-hati sekali karena memang itu datangnya dari hati beliau sendiri. Dan saya ketika bertemu dengan sosok
Gus Boy ini selalu bersaut-sautan puisi. Aduh, oh gitu ya. Ingat ya? tapi itu dulu sama. Dulu, Nah, ya. kalau sekarang katanya sudah banyak ya karangan buku antum, terus juga karangan puisi. Kalau bisa mungkin puisi. Ya kan ada guru pembimbingnya. Oh enggak, saya dalam hal ini masih ngeblank kayaknya. Sudah ketutup sama Pampers dan juga biaya-biaya anak yang lainnya. Masya Allah. Mungkin bisa. Dan itu puisi hidup. Oh gitu ya? Iya, Pampers. Oh gitu. Sembako. Itu puisi hidup. Masya Allah. Akan Lebih saya nyata catat itu, itu. Masya Puisi hidup, dan saya akan kasih tinta hitam atau abu-abu mungkin. Ada yang terkesan enggak dengan beberapa karangan puisi jenengan? Satu ketika Al-Fakir Allah ditakdir untuk bersilaturahim dengan masyarakat Pulau Manuk Sepudi. Masya Allah. Sebenarnya sekitar di tahun 2017. Oh deket ya Sepudi ya, yang cuma ngelewati sungai. Iya. Iya. Sungainya lebar sekali itu. Masya Allah. Nah, melihat dermaga dari satu tepi ke tepian, tiba-tiba mengalir inspirasi. Allah. Ya, lalu saya catat ajaran dermaga. Hidup adalah berlayar. Dari satu dermaga ke dermaga. Bahtera melaju, membelah ombak. Terombang ambing melambung ke atas, lalu terhempas di antara buih-buih yang terlibas. Dan hidup adalah berlabuh pada satu dermaga untuk kembali berlayar ke dermaga yang lain. Jangan disalahartikan. Oh iya, saya benci pikiran saya. Saya benci pikiran saya. Ini dermaga pengalaman. Iya, betul. Iya. Ya. Bukan yang seperti dalam pikiran Anda. Kita saling membaca pikiran nih kayaknya. Telepati yang paling tepat malam ini, Pems. Kalian kalau masih belum subscribe rugi nih ya. Belum subscribe dan like juga, ini sekarang ini sudah bermetamorfosis menjadi sebuah telepati yang luar biasa hebat. Masya Allah. Silakan lanjut. Iya. Saya Galvok, tinggalkan saya di dermaga satu tadi. Kemudian masih di tahun yang sama, 2017, seperti kata antum tadi, kita harus sekali waktu di laut, di pulau, sekali waktu kita mendaki gunung ya. Nah, ada satu desa Taman Dadar Arjasa sini, situ Bondo. Nah, pada saat mendaki itulah, dengan kendaraan yang harus melintasi jalan yang sangat rumit sekali, terjal ya. Kemudian terinspirasi mengalir seperti sebuah doa. Tapi lama-lama saya renungkan, ini puisi ataukah doa? Entahlah, yang penting saya ikuti saja alunan batin itu. Allahumma al-fatihahkan jiwaku, maka akan menjadi mushaf seluruh lembar hari-hariku. Allahumma yasinkan kalbu, maka akan menjadi ayat-ayatmu seluruh nafasku. Allahumma al-ikhlaskan akalku, maka akan menjadi sepertiga kalammu seluruh keyakinanku. Allahumma al-Qur'ankan qalbuku, jiwa ragaku dan akal pikiranku, maka akan menjadi bagian dari lauhil mahfud seluruh hidup matiku. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Seandainya saya seorang wanita, Masya Allah, saya akan meminta dinikah walaupun la haula wala quwwata illa billahil azim. Aduh, saya kalau sudah di situ nyerah deh, Bams. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini indah sekali ini, Rah. Sangat-sangat indah sekali. Sudah top notch kalau udah bahasanya orang Madura, top notch ya. Udah sangat-sangat gini. Itu antum memang sudah dari alunannya kemudian langsung dituliskah atau mungkin masih menunggu selesai dari kadang ya jalan satu yang terjal waktu itu? Muncul beberapa bait kata, kemudian tersambung di satu yang lain. Kadang utuh satu puisi langsung mengalir begitu saja. Langsung mengalir begitu saja. Iya. Terus dengan perbait-baitnya juga tidak perlu difikir ya, sudah mengalir yang dari hati. Anugerah begitu. Dan saya masih terus meyakini bahwa ini bukan azaim, ini
sesuatu yang memang diberikan, dianugerahkan. Kebetulan saya menuliskannya kan begitu. Kita menikmati saja. Ya, memang tidak bisa dari nama kayaknya. Oh, gimana? Nama kan azaim gitu. Beberapa undangan gitu ya. Bukan, itu lain. Azumah. Ya. Oncengan. Oh iya. Akhirnya rusak sudah. Rusak sudah, versi saya sudah rusak. Kalau sudah sama beliau ini memang betul-betul sastrawan sejati. Kalau ada puisi cinta mungkin ya begitu ya. Iya. Mungkin saya masih lebih tertarik dari satu dermaga menuju ke dermaga yang dengan multi tafsirnya bukan multi tafsir ke situ. Maksud saya, itukah ada terusannya enggak gitu loh. Mau dicari terusannya. Oh iya. Oh itu panjang Mas ya. Itu hanya sepenggal saja dari puisi. Enggak, ini memang sudah selesai tadi. Nah, puisi yang lain, kalau yang Anda maksud itu adalah hubungannya dengan cinta. Nah, ini. Semesta dicipta dengan cinta. Cinta adalah ketulusan, dan ketulusan adalah cinta itu sendiri. Mengajilah pada akar yang telah dengan susah payah memberi segala anugerah untuk pepohonan tanpa harus terlihat ke permukaan tanah. Allah. Itu cinta terpendam berarti. Betul. Ada lagi? Ya, silakan. Alexandria. Oh ya. Ada hubungannya kah dengan Non Alek? Tidak ada ya. Ini terinspirasi ketika kunjungan kami di tahun kira-kira 2017-an juga di Mesir ya. Di Mesir, Alexandria. Puisi yang belum selesai. Oh, ada juga puisi yang belum selesai. Oh. Jadi bukan hanya hutang yang tidak selesai. Ternyata puisi bisa juga tidak selesai itu. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan Alexandria. Oh iya. Yang mungkin tanda kutip tidak berhutang dia. Iya. Baik. Alexandria, untuk menyebutmu harus kususun kembali mozaik ingatan, satu persatu dari lembaran masa lalu. Alexandria, deretan huruf merangkai nama, pelabuhan utama di pantai laut tengah sebelah barat laut Kairo, mengingatkan pada sosok tersohor Alexander yang agung. Tempat penguasa Ptolemaic Mesir, kota termegah negeri Helenistik, sebagai kota kedua setelah Roma di zamannya. Tetapi seusai Kairo berdiri, peradaban baru sejarah Islam Mesir di zaman pertengahan mengubahnya sebagai ibu kota negara dari peradaban masa silam. Berakhir sudah, hingga pada akhir periode Utsman menjadi desa kecil penghasil ikan. Mozaik yang pertama adalah Ahmad bin Hasan bin Ali Al-Khazraji Al-Ansari, bergelar Syihabuddin Abul Abbas Al-Mursi dari negeri Andalusia. Nasabnya bersambung kepada seorang sahabat Nabi yang mulia bernama Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu ta'ala. Sekeluarga ia hendak beribadah haji menggunakan jarul laut arah Aljazair, hingga badai angin besar menenggelamkan kapalnya, mempertemukan ia dengan seorang syekh mulia, Abul Hasan Asyadili, di negeri Tunisia. Lelaki yang hadir dalam mimpinya di puncak gunung bersorban hijau di kepala kini dijumpai dalam nyata. Aku telah dapatkan khalifah zaman ini, ucapnya. Engkau telah ditunjukkan kepadaku sejak 20 tahun yang lalu. Kemudian ke Alexandria mereka berdua berhijrah. Hai Ahmad, Syekh berkata. Iya tuanku, Al-Mursi menjawab. Allah telah ciptakan Adam dengan tangannya dan perintahkan malaikat untuk bersujud padanya. Allah tempatkan dalam surga lalu menurunkannya ke bumi. Demi Allah, Allah tidak menurunkannya ke bumi untuk mengurangi derajatnya, tapi untuk menyempurnakannya. Allah telah menggariskan penurunannya ke bumi sebelum dia menciptakannya. Sebagaimana firman-Nya, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah tidak mengatakan di langit atau di surga. Maka turunnya Adam ke bumi adalah untuk memuliakannya, bukan untuk merendahkannya. Karena Adam menyembah Allah di surga dengan ta'rif, lalu diturunkan ke bumi
supaya beribadah pada Allah dengan taklif ketika telah meraih kedua ibadah, maka seharusnya engkau juga serupa dengan Adam. Semula engkau ada di langit roh, di surga ta'rif, lalu engkau diturunkan ke bumi nafsu supaya engkau menyembah dengan taklif. Ketika engkau telah sempurna dalam kedua ibadah itu, pantaslah engkau menyandang gelar sebagai khalifah. Ini sejarah tentang Syadiliyah ya. Tapi dirangkai dengan puisi. Dengan sebuah puisi. Sebenarnya berangkat dari sebuah biografi manaqib ya. Betul. Karena kalau misal ditulis dengan manaqib begitu saja akan jenuh. Betul. Ya. Bahasanya naratif sekali dan lain sebagainya. Kalau dibuat seperti ini, saya pun akan membaca berjilid-jilid. Begitu ya. Iya. Karena berhubung belum selesai, jadi kita tunggu. Satu lagi. Oh, silakan. Spesial. Sangat. Untuk seseorang Nun Boy namanya. Allah. Nyaman ya lah. Kok saya ndak enak perut ya. Seorang kekasih bertanya pada kekasihnya, perpisahan ini bagi diriku menambah dalam penghunjam perasaan. Kekasihnya terdiam tanpa sepatah kata, terbungkam saja. Sementara ribuan kekasih sedang bertawaf cinta di rumah suci Maha Kekasih mengaku, aku hamba sahaya. Aku khawatir rindu ini semakin terukir. Tuturnya mengiba, menambah rasa semakin resah. Kekasihnya masih terdiam tanpa sepatah kata, terbungkam saja. Sementara ribuan kekasih sedang berziarah cinta di kota suci sang kekasih mengaku-ngaku pengikut setia. Kekasihku, mengapa engkau khusyuk dalam diam? Tanya ia kembali pada kekasihnya. Kali ini kekasihnya berkata, berusaha memberi jawab sekedar saja. Diamku adalah tak berdaya. Ungkap ribuan rasa tak terwakili kata-kata. Langit terik cerah, angin gurun pasir mendera jiwa raga. Karena bagiku untuk satu rasa harus membutuhkan ratusan ribuan, bahkan mungkin jutaan kata. Pungkasnya kemudian menghatamkan segala yang terpendam tak terbaca. Dan sejak itu saya tidak melihat lagi sosok Nun Boy menghilang entah kemana. Menghilang karena sudah diam, ditelan oleh bumi. Karena aku sudah meleleh. Saya tidak bisa merangkai seperti itu. Tidak bisa merangkai seperti itu. Karena memang saya memang suka. Saya pribadi memang suka. Saya pun suka puisi, juga suka mendengarkan lagu, musik dan lain sebagainya, sebagaimana apa yang menjadi kesukaan dari Hadratul Walid. Jadi beliau itu suka sekali musik instrumental, dan kemudian setiap imtihan saya mendengar manaqib itu. Ya, setiap keunikan beliau ya. Sangat betul. Rahimahullah, rahmatullah. Dan beliau itu setiap imtihan itu pasti ada lantunan lagu yang dibawakan oleh santri, terus kemudian ada musik-musik yang dibawakan oleh saya termasuk yang menikmatinya. Oh gitu, iya. Masya Allah. Ada yang diingat mungkin? Yang ini Zaidul Hasan itu? Oh iya, betul, Mares semua itu. Masya Allah memang. Dan ini menurut jenengan, apa yang sudah menjadi kegemaran beliau ini bisa dipolitisir nggak oleh orang-orang yang kemudian tidak bertanggung jawab? Tergantung niat dan iktikadnya ya. Kalau memang dia sudah mindset dan kecenderungannya berpikir negatif, ya berpotensi untuk ke sana. Dan bisa memutarbalikkan apa yang sudah menjadi kesukaan. Karena itu pun saya dengar. Kok ya kiai begini begitulah dan semacamnya. Iya, betul. Ya. Padahal bagi seorang santri yang jiwa santri dan tahu dunia pesantren, ini menentang batas etika. Bagaimana kita dididik untuk senantiasa husnudzon, bahkan kepada seorang yang mengalami jadzabiyah pun kita harus pada posisi husnudzon, kan begitu. Betul. Dan itu bagian dari sebuah ujian. Nahnu nahkum bidzawahir wallahu ya'lamu bisarair. Ada hal-hal yang mungkin secara zahir kita tidak sepakat. Okelah tidak sepakat karena kita punya standar-standar syariat. Tapi di sini kenapa enggak kita dahulukan sebuah persepsi bahwa ada hal yang tidak kita ketahui hakikatnya, dan itu masih menyelamatkan. Betul. Wa illa ya, maka yang terisi adalah prasangka, dugaan, bahkan nanti kemudian statement yang arahnya buruk sangka. Betul. Sebagai gebrakan ya, seperti
Hadratul Wali, terus kemudian seperti Jaddukum yang memang sangat memiliki peran sekali di kancah politik yang ada di Indonesia. Betul, seperti ini. Itu menurut antum gimana? Sepak terjang beliau terus kemudian dikoneksikan dengan pendapat panjenengan sendiri? Jadi begini, kita harus memahami pesantren dengan dunianya, dinamikanya. Kalau kita tarik sejarah ke awal pertumbuhan Islam di tanah Jawa, betul. Kita berbicara secara umum Nusantara. Bagaimana Auliya Tis'ah, 9 wali yang sangat tersohor itu memulai peran dakwahnya. Apa? Pesantren. Pesantren Ngampel, Dilto. Betul. Ya. Kemudian pesantren Giri, gitu. Giri, ya, betul. Dari pesantren-pesantren ini lahirlah kemudian para cendekiawan, negarawan, sastrawan ya, yang luar biasa dan tercatat dalam sejarah dengan nama yang begitu harum. Bahkan musisi ya. Musisi yang termasuk sastrawan kan, Sunan Bonang. Sunan Bonang punya murid Sunan Kalijogo. Betul. Dan saya pernah mencari adakah rujukannya. Subhanallah. Yang akrab di telinga kita, tembangnya Mbah Sunan Bonang itu, wong kang soleh kumpulono itu berangkat dari nasihat hikam para salafus saleh, yang kemudian Tombo Ati yang kemudian dikemas menjadi sebuah tembang Jawa populer. Sangat membumi, sangat membumi dan mengakar sehingga Islam itu tumbuh dari kesadaran, bukan dari sebuah paksaan. Lalu lahirlah politik negara di era Raden Fatah. Demak. Nah, disitulah mulai ada karakter yang berbeda antara negara bangsa dengan politik pesantren. Jadi politik pesantren itu pengayoman, sebagaimana yang sudah ditembangkan oleh Sunan Kalijaga ya, Cah Angon. Cah Angon itu ternyata kalau kita bahasa Arab kan tidak jauh berbeda dari sejarahnya para nabi. Mereka adalah Ra'il Ghanam. Iya, Nabi Syuaib, Nabi Musa, bahkan Nabi Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ra'il Ghanam. Ada apa? Ternyata di situ ada tarbiyah yang secara alami natural langsung dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Ra'il Ghanam ini punya kecenderungan ngayomi. Angon itu kan. Iya, betul. Cah Angon. Ya. Secara lughah ya, kalau kita referensi bahasa kita telusuri juga, sasa ya susu siasa. Ini kan taktik bagaimana seorang Cah Angon bisa mengembala dengan baik. Itu, siasa diambil dari filosofi Cah Angon. Maka politik pesantren seharusnya tidak jauh dari karakter Cah Angon itu, mengayomi. Di situ ada domba yang kadang keluar dari betul ya, mau dibawa ke barat malah ada 1-2 yang ke timur gitu. Itu enaknya digimanain? Digimanakan ya. Kayaknya enak disembelih atau gitu. Karena memang unik ya. Kalau di politik pesantren itu memang unik karena yang lebih banyak saya pribadi, entah bagaimana jenengan kalau boleh sharing juga, saya tahu itu para sunan-sunan itu memang lebih banyak menekankan di seni itu tadi. Jadi seni musik, seni puisi seperti jenengan itu, terus kemudian betul. Karena seni itu sendiri kan bagian dari politik. Cara mensiasati tadi itu agar betul. Karakter kebinatangan ini bisa terayomi, terangon gitu. Jadi yang berkarakter domba-domba ini bagaimana kemudian bisa dibimbing oleh Cah Angon kan gitu. Kalau tidak nurut ya, ada 2 pilihan. Ya, segera disembelih Idul Adha, dijadikan sate. Pilihan yang kedua, dimakan serigala. Oh iya. Ya, sementara ada hadis Nabi menyebutkan bahwa orang yang kemudian berpisah dari jamaah, dia akan diincar oleh setan sebagaimana domba yang keluar dari kumpulannya. Ya, betul. Masya Allah. Alaikum bisawadil a'zam ya. Masya Allah. Nah, disinilah kemudian kita perlu mengklasifikasi siasah yang bagaimana seharusnya. Ada sebuah istilah
yang dipopulerkan oleh Sayyidil Walid Abu Yazid Muhammad Al-Maliki, bahwa politik Nabi, siasahnya Nabi, siasah salihah. Nah, kalau Nabi ini mewariskan penerusnya, al-ulama warathatul anbiya, ya, maka para ulama yang berkarakter khas inilah yang kemudian bisa melanjutkan siasah salihah itu. Di mana kita menemukannya? Alhamdulillah, para masyayikh kita, guru-guru kita di dunia pesantren telah meneladankan itu. Bagaimana Hadratus Syekh Qasim Asy'ari. Betul. Ya. Mengemasnya sudah begitu cantik ya. Iya, Ki Hasan Sepuh bagaimana kemudian menjadi sosok karakter caangun bagi masyarakatnya, dan kiai-kiai yang dengan arif bijaksana menjadi caangun bagi masyarakatnya. Nah, sementara yang tidak seperti itu, dikhawatirkan dia masih dalam karakter kebinatangannya, kan begitu. Iya, betul. Berarti menurut jenengan bagaimana seperti seorang santri ya, karena ini sudah kita nggak terasa ya, kita sudah masuk di tema ini sebenarnya. Jadi tentang politik pesantren ya. Santai aja. Santai. Iya, betul. Sangat santai sekali. Karena saya memang sudah terbawa, teralun-alun, terombang-ambing dengan cintanya panjenengan. Masyaallah, tabarakallah. Jadi kalau seperti para santri yang memang sudah mereka terdidik asalnya di pesantren, terlepas mereka berhenti di tengah jalan atau mungkin mencapai puncak dari pendidikan yang ada di pondok pesantren tersebut, lalu kemudian dia tercebur ke politik yang lain, yang ghairu salih. Ya, betul. Nah, seperti politik praktis, non praktis dan lain sebagainya. Seperti apa semestinya bagi mereka untuk bersikap? Ya, kita berangkat dari bicara ideal dulu ya. Idealnya kan betul, siasah salihah. Realitas yang terjadi hingga hari ini adalah pragmatis. Nah, itu. Ini saya asli baru tahu. Tentunya ya, pragmatis. Ada upaya penyelamatan. Kalau berbicara persentase dari pemimpin yang kemudian mendekati ideal, ya nyaris mungkin 80%, 70%, saya tidak tahu angka, tapi kebanyakan ya memang tidak mematuhi siasah salihah itu, tetapi sudah terjebak pada ghairu salihah, yang dikenal dengan politik kotor itu sendiri. Tetapi saya masih husnudzon, ada kiai-kiai yang berjuang tetap bagaimana politik perjuangan, bukan memperjuangkan politik. Ya, politik perjuangan itu ya siasah salihah. Sementara memperjuangkan politik ya sudah tendensinya sudah pragmatis. Iya, tendensinya pada materi ya. Oleh berempat kan begitu. Iya, naudzubillah. Nah, kita juga harus mengukur bahwa selain ada konsep Islam, iman, ihsan, kan juga ada asratus saah, fenomena menjelang akhir zaman. Nah, kenyataannya begitu. Muncan menturana buru ke patu. Iya. Lari ke pojok. Iya, kalau enggak. Tapi tidak enak kalau lari ke pojok bahasanya. Kalau begini, kalau enggak begini nih kiamat kayaknya tambah lama kan begitu ya. Nah, ini kan bahasa untuk menenangkan saja. Tetapi sebuah realita jangan kemudian dianggap sah saja. Hal yang tidak boleh, hal yang haram, meskipun dilakukan oleh banyak orang, tetap haram. Iya. Bukan kemudian berubah menjadi sah-sah saja, boleh-boleh saja. Ketika haram berjamaah kemudian berbalik menjadi haram. Nah, pantaslah kalau kemudian umat di akhir zaman ini punya kelebihan keistimewaan. Ketika memperjuangkan yang hal itu sedikit di masa lalu bisa menjadi besar. Kenapa? Tantangannya berat. Kita tidak melihat Nabi, tidak bertemu Nabi, tidak pernah mencium tangan Nabi yang mulia, tapi beriman kepada Nabi. Ini satu keistimewaan, dan karakter semacam inilah yang kemudian dirindukan oleh Nabi. Aku rindu kepada pada siapa? Rindu kepada siapa? Ikhwani. Disebut saudara. Sahabat waktu itu sempat cemburu. Bukankah kami saudara engkau ya Rasulullah? Kalau yang saya tahu ashabi ya. Ikhwani memang ya. Ikhwani. Oh, berarti saya yang salah. Kemudian bukankah kami ini adalah ikhwannya engkau ya Rasulullah? Nah, antum ashabi. Oh, gitu. Kalau berarti saya yang terpotong. Antum ashabi. Terus siapa yang dimaksud dengan ikhwan itu?
Tampuruan sahabat. Iya, betul. Ini kan kekasih mulia, kok ada yang kemudian lebih dirindukan kan gitu ya. Sayyidina Umar tampil, ya Sayyidina Abu Bakar tampil, Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman tampil. Siapa ini? Kok mau merebut cintanya kami kepada Rasulullah? Ternyata qaumun, ya, satu generasi setelah kalian yang tidak pernah bertemu denganku tapi beriman kepadaku. Cintailah mereka karena cintanya mereka kepadaku, dan karena cinta mereka kepada kalian oleh sebab cinta kalian kepadaku. Ini karakternya di situ. Berarti umat akhir zaman ini yang dicintai Nabi adalah berkarakter cinta kepada sahabat karena cintanya sahabat kepada Nabi. Yang tidak demikian bermasalah. Bukan ikhwan yang dicintai Nabi. Berarti itu bisa juga dijadikan tolak ukur ya? Betul. Dijadikan tolak ukur bagi mereka-mereka juga yang ini masalahnya soalnya banyak juga. Ya, banyak juga mereka-mereka yang bertendensi kan saya maju menjadi ini di politik itu demi umat, ditawari. Kalau tidak diisi oleh orang yang betul. Nah, seperti itu. Ya, itu bisa jadi seperti statement Sayyidina Ali bahwa kalimatu haqqin urida bihal batil kan gitu. Kalimatnya benar tapi kemudian ada tujuan terselubung yang enggak benar. Ya itu. Dan ini yang banyak yang tidak tahu. Jadi kita sudah banyak tahu ini Fems bahwa memang ada pijakan ya. Pijakan utamanya di situ ya. Betul. Tentang bagi mereka-mereka yang siapakah mereka yang memang betul-betul dirindukan dan kemudian dijuluki oleh ikhwani ini yang semestinya yang betul-betul menjadi orang-orang yang pantas. Paling tidak mereka-mereka kalau pun toh memang mau ke politik, jadi mereka harus mengukur dirinya dulu kan begitu ya. Dan menurut jenengan muhasabah awal bagi mereka. Bagi yang masih ada kesempatan untuk mengevaluasi diri, tolong segera dievaluasi diri sebelum ditegur oleh Sang Maha Penegur. Tapi kita masih berharap kan begitu, bahwa dia akan menjadi orang baik. Betul. Evaluasi yang kedua, kalau tidak, ya ada yang Zat Maha Pengadil akan diadili kan begitu. Betul. Dan ini banyak orang yang kemudian mereka itu tidak mau memperdulikan lagi setelah dengan anggapan bahwa ini masih lama, umur, masih panjang umur, masih segalanya bisa diperbaiki ini dan itu, tapi ternyata semuanya sudah serba terlambat. Ada lagi bahasa, kalau tidak ngambil sekarang, kapan lagi? Semua pada ngambil kan begitu. Iya, betul. Soal nanti taubat gampang belakangan. Na'udzubillah. Detik berapa Anda masih bisa bernafas kan begitu. Dan ini lebih menariknya lagi nih bagi mereka-mereka yang sudah mengaku atau mungkin memang sudah dari awalnya mereka itu dekat dengan pesantren, ya kan. Apalagi seperti notabene yang saya katakan tadi, seperti jenengan juga bilang bahwa mereka-mereka yang dari alumni ataupun mereka-mereka yang muhibbin pernah dekat dengan seorang kiai atau beberapa kiai dan habaib. Lah ini seperti mereka ketika datang ke pesantren terus kemudian istilahnya kalau boleh saya katakan jual muka seperti itu. Sikap dari pesantren sendiri bagaimana? Kalau dikembalikan ke husnudzon tadi kan di awal pembicaraan gimana? Kiai ini kan terkenal lurus, lugu semua itu dianggap orang baik, kemudian tamu ya dihormati sebagai tamu. Ya, biarkan. Dengan keluguan itu, ya tentunya Allah Maha luas rahmatnya. Tetapi ada orang yang patut menjadi teladan. Ada sosok kiai yang memang waspada. Walaupun dia menyambut tamu, tapi kan sudah ada aroma, ada wajah, ada sudah bahasa, dilihat dari gerak-gerak ya. Karena bahasa tubuh nggak bisa dipungkiri. Tidak boleh suudzon, tapi kan kita waspada. Oh iya, ini punya kepentingan. Ini akan menjadi mudhaf ilaih kan begitu ya. Iya, betul. Ini akan menjadi sandaran, sanad kan gitu ya. Nanti pada akhirnya ditinggal kan begitu. Naudzubillah. Iya. Tapi memang kenyataannya apa ditinggal? Iya. Naudzubillah ya Allah. Korban sakit hati. Iya. Dan termasuk di mana-mana sudah banyak ya pondok-pondok gitu. Dan apakah ini sudah berarti bahwa anggapan sebagian dari masyarakat ya, saya sempat beberapa kali tidak dikatakan survei sebenarnya, tapi tidak sengaja saya ketika silaturahim juga kita berbincang masalah seperti ini, dia kemudian memiliki sebuah kesimpulan bahwa pondok pesantren ini ditunggangi oleh politik. Setuju nggak? Ya jangan dikebiau ya.
Karena masih ada yang pesantren itu dengan kekhasannya. Politik yang ghairu sahihah ya ini ya maksudnya ya. Ada yang steril masih kan. Iya, betul. Atau karena keberkahan dari muassisnya, sehitam apapun warna politik yang mendekatinya, pada akhirnya akan tetap harum. Pada akhirnya akan tetap bersih. Mungkin sempat dikotori seperti rumah yang kemudian dilempari lumpur apa ketika musim hujan akan bersih kembali sak dalam-dalamnya semua bersih. Saya masih melihat ada fenomena semacam itu. Kalau pesantren ini karena dalam satu situasi musim politik ya, salah seorang tokohnya memberi pilihan politik A, B, C dan semacamnya. Nah, ketika kalah kemudian dicemooh dan semacamnya. Tapi ketika berangkat dari ketulusan, pada akhirnya akan bersih. Hanya persoalan waktu saja. Ya. Kecuali memang, na'udzubillahi min dzalik ya, ada kesalahan-kesalahan yang perlu dievaluasi dan itu menempel lekat pada pesantren, cukup sulit untuk membersihkannya. Butuh waktu lama. Ya, karena menjadi sejarah silam yang akan dikenang oleh banyak orang kan gitu. Terus bagi jenengan nih, kalau semisal sudah ada orang yang seperti itu kemudian dia berhasil dengan politik praktisnya mencapai goal apa yang dia inginkan kan begitu. Terus kemudian dia membuat sesuatu yang melanggar janji-janji yang sudah dia ucapkan semanis mungkin pada saat kampanye dan lain sebagainya. Apakah bagi pesantren yang dia pernah datangi itu wajibkah untuk mengingatkan dengan berbagai cara maksud saya? Ya, wajib. Terlepas diterima atau enggak itu sudah bukan wilayah kita ya, betul. Dan Al-Quran sudah memberikan konsepnya. Illal balagh. Iya, wa ma alaina illal balagh. Menyampaikan saja. Betapa inginnya Nabi saudara karibnya, kemudian kerabatnya, pamannya untuk memeluk agama Islam ini ya. Sudah dengan berbagai politik juga ya, yang sudah sahihah tentunya dari beliau. Tetapi kenyataannya ada hal lain yang itu merupakan kehendak rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka sebatas menyampaikan. Sakit? Iya. Kecewa? Iya. Tapi bukankah sakit dan kecewa itu bagian dari sebuah ujian? Betul. Ya, ketika dihadapi dengan kesabaran, maka lulus kan gitu. Sebagaimana Nabi Adam yang disempurnakan. Persoalan dikomentari. Kok Anda yang dikomentari? Allah Subhanahu wa taala dikomentari. Punya anak lah ini apa? Oh ya. Iya. Betul. Itu orang Indonesia itu paling gagahnya di situ. Betul. Jangankan kiainya, Tuhannya saja ditantang. Lah itu greget enggak sih kalau ketemu sama orang-orang kayak begitu? Pernah berhadapan langsung enggak? Ya, berhadapan langsung tidak menunjukkan statement itu. Oh. Iya. Tapi pernah ketemu sama orang? Pernah ketemu. Pingin gelut enggak? Oh iya. Maturan keluar itu. Dan ini saya memang sangat jengkel ya kalau begitu. Dan mungkin ada pesan mungkin dari jenengan, mungkin masuk ke sesi yang paling akhir ya. Iya. Ada pesan nggak dari jenengan kalau bagi mereka yang bermuhasabah, yang sudah dari awal menghitung dirinya sendiri lah, sulitnya itu bagi mereka, cara mereka untuk bermuhasabah diri itu ada tips secara nyata enggak? Artinya secara teknis itu bagaimana? Apakah melihat ke kaca atau mungkin berbicara sendiri atau bagaimana? alias tak beres ya. Alias tak beres atau mungkin datang ke kiainya atau mungkin ke psikiater atau bagaimana? Menurut jenengan gimana? Ya, sudah terjawab di dunia pesantren. Di dunia pesantren ada zikir, ada wirid ya. Ketika kembali ke habitatnya, dia akan menemukan jati dirinya kan begitu. Betul. Wahai insan pesantren, Anda itu mulia dengan kemuliaan pesantren karena pesantren adalah benteng agama Islam. Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Betul. Tetapi ketika al-Islam mahjubun bil muslimin, oknum-oknum inilah yang kemudian merendahkannya. Terakhir kali ini kita menyaksikan bagaimana kemudian umat Islam dipecah belah karena persoalan pilkada, pilpres semacam. Seolah-olah ini adalah suatu kebenaran sejati. Begitu tersadarkan bahwa ini adalah kepentingan sesaat, apa? Sudah kadung putus silaturahim, sudah kadung mencela kemarin-kemarinnya, sudah kadung sakit hati untuk menyambung kaca yang retak itu sulit. Harus proses pembakaran, baru nyambung lagi. Kan begitu. Alhamdulillah.
didaur ulang kan. Iya, betul. Mau didaur ulang? Nah, kalau daur ulang asalkan jadi tas juga tidak apa-apa. Oh gitu. Jadi ditenteng kemana-mana, nggak perlu jalan sendiri. Iya. Jadi insan pesantren, marilah kita kembali kepada nilai pesantren yang sangat luhur, yaitu bentengnya agama. Agama itu, agama Islam ya tentunya sangat luhur, sangat mulia, tidak ada yang menandinginya. Maka jangan direndahkan oleh kita sebagai bagian darinya kan gitu. Dan pesantren ini tidak terlepas dari Indonesia ya, tidak terlepas dari Indonesia. Memang instansi yang paling tertua ya, kalau bisa dikatakan. Boleh dikata. Iya. Kalau kemudian Islam itu diperkirakan masuk ke Sumatera atau ke daerah yang dikenal dengan Serambi, Makkah, betul, Serambi Makkah dari Makkah. Kira-kira di zaman Khulafaur Rasyidin ini, ada yang memprediksi di zaman Sayyidina Utsman. Allahu a'lam bihaqiqatul umur. Tapi memang karakter masuknya Islam ke Nusantara ini mirip dengan karakter hijrah Nabi ke Madinah. Nyaris tidak ada pertumpahan darah, nyaris tidak ada peperangan yang kemudian mewariskan dendam kesumat dari generasi-generasi. Berbeda dengan sejarah Andalusia, berbeda dengan penaklukan Spanyol ya. Oh iya, Spanyol memang Andalusia ya. Betul. Iya. Sorry. Gini kalau nggak ada minumnya ini ya. Begitu ya. Astagfirullah. Nggak apa-apa. Oh ini. Ya. Oh enggak apa-apa. Ini kalau tamu kurang ajar kayak saya suka minta minum kayak gitu. Iya betul sekali. Memang di sini perdamaian ya yang dikedepankan, dan juga uniknya juga katanya di pernikahan itu loh juga menjadi salah satu penguatan ya. Dakwah itu melalui pernikahan sehingga tidak terjadi tumpah darah. Tak beda. Saya benci pikiran saya. Hentikan sekarang juga. Iya. Dan mungkin ada pesan yang lain lagi untuk insan-insan pesantren. Iya. Kita punya harapan karena masih akan terlahir generasi baru. Nah, kesalahan kemarin-kemarinnya sudah hilang. Kita lahirkan generasi yang lebih baik, dengan pengkaderan yang lebih baik, politik yang siyasah salihah. Betul. Mungkin hari ini masih sebuah mimpi, tapi optimis. Dengan ketekunan, dengan pengawalan yang baik, didikan yang baik, ada harapan besar di masa depan. Lahir panglima, pejuang-pejuang agama, negarawan, politisi yang betul-betul memperjuangkan nilai agama di segala lini kehidupan ini. Ya. Betul. Karena berpolitik tidak harus di politik praktis. Ya. Ketika Anda menjaga ekonomi, menjaga ketahanan pangan, ini politik yang luar biasa. Bahkan ketika Anda menjaga rumah tangga itu aman, itu politik sosial kemasyarakatan, sehingga tidak terjadi dekadensi moral dan semacamnya. Betul. Luas. Dimulai dari rumah tangga. Betul. Dimulai dari. Iya. Jadi kalau seperti jomblo-jomblo tidak boleh dong berpolitik. Karena belum berumah tangga mungkin. Begitu ya. Oh iya. Di situ Bondo ada kearifan lokal. Oh gitu. Orang yang mati jomblo ada gelarnya. Apa itu? Gedeng. Apa gedeng? Mati tanpa status pernikahan. Wah, ini status tidak ada ini kayaknya di Probolinggo. Saya mau studi banding. Ada nggak itu? Oh nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Kalau gedeng nggak ada di situ. Tapi kalau Jones ada di Probolinggo. Iya. Mati Jones gitu. Alias ngenes ya. Alias ngenes. Jomblonya jomblo ngenes. Terima kasih banyak ini Ra, Masya Allah, tabarakallah sudah menyambut kita di sini. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada banyak kekurangan. Oh, enggak ada, cuma air putih saja. Aduh, sudah. Enggak ada, ini gurau. Terima kasih banyak sudah waktunya meluangkan untuk kami dan juga kalian semua para VEM sekalian, kalau sudah lihat ini dan kalian merasa memang betul-betul terpanggil untuk menjalani politik dan lain sebagainya, lihat dari awal, perhatikan dari awal sampai akhir. Sudah banyak mutiara-mutiara kalbu yang keluar dari lisan beliau yang sangat mulia, dan sangat beruntung sekali bagi kita di sini untuk bertemu dengan beliau. Dan sekali lagi terima kasih, jazakumullah ahsanal jaza. Allah barik fikum. Mudah-mudahan selalu awet muda dan mudah-mudahan selalu dengan segala dimensinya. Dengan itu bahasa beliau, yang dengan segala dimensinya, itu yang sangat fenomenal sekali. Fenomenal. Jazakumullah walafu minkum. Dan terima kasih banyak Fem sudah menyaksikan ini dari awal sampai akhir. Jika kalian suka silakan subscribe
sekali lagi dan kalian like di situ. Kalau ada yang mau perlu kalian komen, silakan komentar di bawah. Apa yang perlu kalian curhatin di bawah. Dan itu saja konteks kita kali ini, Fast Talk kita yang sangat luar biasa hebat ini. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.